Perkenalkan, nama saya Tracy Jaletana dengan nomor sambuk 0221130113. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses metabolisme asam amino. Metabolisme asam amino terdiri dari katabolisme asam amino dan sintesis asam amino. Katabolisme asam amino merupakan pemecahan molekul kompleks menjadi bentuk yang sederhana. Sedangkan sintesis asam amino yaitu pembentukan molekul sederhana menjadi bentuk molekul yang kompleks. Katabolisme asam amino, reaksi yang ditujukan oleh metabolisme asam amino pada mulanya akan melibatkan proses pemindahan gugus amino yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses mengubah senyawa karbon yang terdapat pada senyawa asam amino. Proses pemindahan gugus amino ini terbagi atas dua proses, yaitu proses transminasi dan deaminasi. Yang pertama ada proses transminasi. Proses transminasi ini merupakan proses katabolisme yang melibatkan proses pemindahan gugus amino satu dengan yang lainnya. Kemudian dalam proses ini, gugus amino akan dipindah ke salah satu dari 3 senyawa keto, yaitu asam pirufat, oksaloasetat, dan alfa ketobutarat. Pada transminasi terdapat 2 enzim yang mempengaruhi, yaitu glutamat transminase dan alanin transminase. Kedua enzim tersebut berperan sebagai katalis dalam reaksi transminasi. Yang kedua ada proses deaminasi. Deaminasi merupakan proses kimiawi pada metabolisme asam amino dengan tujuan melepaskan gugus amina yang berasal dari senyawa asam amino, di mana nantinya gugus amina yang sudah dilepaskan dan diproses akan berubah menjadi amonia. Secara umum, deaminasi terbagi atas 2 proses, yaitu deaminasi oksidatif dan deaminasi non-oksidatif. Deaminasi oksidatif yaitu merupakan proses metabolisme yang terjadi dalam lingkungan aerobik yang menghasilkan asam okso. Deaminasi non-oksidatif adalah proses perubahan serin menjadi asam pirufat yang dihasilkan dari proses katalis dengan bantuan serin dehidratase. Ada sintesis asam amino. Asam amino yang ada dalam tubuh dibedakan menjadi 2 macam, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang dapat disintesis, sedangkan asam amino non-esensial adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh. Masing-masing jenis asam amino juga terdiri atas berbagai macam jenis. Contohnya ya, asam amino esensial yaitu ada triptofan. Triptofan ini adalah jenis asam amino esensial yang biasanya berfungsi untuk meningkatkan efisiensi vitamin B kompleks dalam tubuh. Selain itu, triptofan juga berfungsi untuk menjaga kesehatan syaraf serta menstabilkan emosi. Jenis asam ini dapat ditemukan pada telur, susu, pisang, keju, serta daging. Berikutnya ada melatonin. Melatonin adalah jenis asam amino esensial yang memiliki tugas untuk menjaga kesehatan hati, mencegah alergi, mencegah osteoporosis, menegangkan syaraf yang tegang, dan mencegah terjadinya penggumpalan darah. Biasanya dapat ditemukan pada jenis buah-buahan, jenis daging seperti ayam, sapi, ikan, berbagai jenis sayuran, dan kacang-kacangan. Yang berikutnya ada fenilalanin. Fenilalanin adalah jenis asam amino esensial
yang memiliki peran penting dalam menghasilkan tiroksin pada kelenjar tiroid guna mencegah terjadinya penyakit gondok. Selain itu juga bermanfaat untuk mencegah terjadinya obesitas. Fenilalanin ini dapat ditemukan pada ikan, kedelai, dan telur. Berikutnya ada jenis-jenis asam amino non-esensial, yaitu serin. Serin adalah jenis asam amino non-esensial yang bertugas untuk membantu dalam produksi sistem imun, pertumbuhan otot, serta menjadi peran penting dalam metabolisme asam lemak. Yang berikutnya ada asam glutamat. Asam glutamat adalah jenis asam non-esensial yang bertugas untuk mengurangi kadar kecanduan alkohol serta menstabilkan mental seseorang. Biasanya asam ini dapat ditemukan dalam bentuk garam yang sering disebut dengan MSG. Yang berikut ada asam aspartat. Asam aspartat ini adalah jenis asam non-esensial yang bertugas untuk membentuk dalam pembentukan RNA ataupun DNA sebagai pelindung hati dan sebagai senyawa pembangkit neurotransmitter yang ada di otak serta syaraf otot.